Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia. Bulan ini sangat mulia, ditambah nanti diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bulan ini tambah mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita ini diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat-umat terdahulu sebagaimana firman-Nya yang kita sudah ketahui bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya, menggunakan kata ya dengan ayyuha sebagai penekanan, penegasan, keseriusan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kewajibannya, perintahnya? Kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan untuk berpuasa. Menggunakan kata asyam, bukan menggunakan kata as-saum. Artinya bukan hanya saja kita menahan haus dan lapar, tetapi kita juga harus menahan segala perilaku yang tidak baik. Tetapi kita pun harus menahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, menggibah saudara kita, menamimah, mengadu domba, berpikiran yang negatif. Itu dilarang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-Baqarah tersebut Allah menggunakan dengan kata asyam. Tujuannya apa semuanya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami dalam puasa ini bahwa ada sesuatu yang kita harus sadari, yang harus kita ketahui. Jangan sampai puasa kita menjadi batal. Jangan sampai puasa kita tidak sah. Jangan sampai kita nantinya mengkodok puasa kita. Apa itu? Yaitu sesuatu yang membatalkan diri kita dalam puasa. Tentu kita tahu semua. Apa? Yaitu makan dan minum. Makan dengan minum atau makanan-makanan sesuatu yang membuat diri kita menjadi kenyang. Kecuali bagi orang yang lupa tiba-tiba dia memakan sesuatu tidak disengaja, maka hal tersebut itu tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dia dalam keadaan puasa, akala au syariba, dia makan, dia minum, apa yang diperintahkan oleh agama, falyutimma shaumahu, maka sempurnakannya saja, lengkapi puasanya. Jadi di stop makannya ketika itu, ketika kita ingat langsung kita melanjutkan puasa kita sampai terbenamnya matahari. Tetapi dengan catatan, hati-hati jangan sampai kita mengenyangkan perut kita. Mentang-mentang kita lupa, akhirnya kita pura-pura lupa, akhirnya sampai kenyang.
Ya, disitulah ketika kita lupa, disitulah ketika kita sadar bahwa kita ini melakukan sesuatu itu tidak disengaja. Itu dalam agama dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya fa innama at'amahullah wasaqahu. Sesungguhnya itu Allah memberikan makan dan memberikan minum kepada kita. Masya Allah, itu merupakan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membatalkan puasa kita juga itu tiba-tiba, ya na'udzubillah, kita gila misalkan. Tiba-tiba kita berpuasa, tiba-tiba kita menjadi gila. Disitulah kita menjadi batal puasa kita. Kita harus mengkodoknya setelah sembuh dari gila kita. Kemudian juga apa yang membatalkan puasa? Ya, keluar haid. Kemudian nifas bagi seorang perempuan. Tiba-tiba di tengah terik matahari ketika kita berpuasa di pertengahan, kita keluar haid. Ya, kita mengeluarkan darah, itu kan tidak disengaja, memang itu sudah ya rutinitas dari seorang perempuan, kodratnya seorang perempuan, fitrahnya seorang perempuan, ya, memiliki yang namanya darah haid, yang memiliki yang namanya nifas setelah melahirkan. Maka ketika dia mengeluarkan darah di siang hari, maka puasanya stop, batal, dan nanti dia mengkodok di luar bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang harus kita hindari. Di samping kita menghindari dari segala ucapan-ucapan yang tidak baik, dari segala perilaku-perilaku yang tidak baik, mata kita jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita jangan sampai menggibah saudara kita, jangan sampai menyakiti kepada saudara kita. Semuanya kita jaga. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.